Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Ika Oktavia Wulandari selaku moderator pada presentasi hari ini. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ika Oktavia Wulandari, Muhammad Fajarudin, Derika Wahidatul Putri, Bahrul Anam, Evita Nurhaliza, Muhammad Ja'far Rahman akan mempresentasikan bab investasi. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Bu Ruli Priyanti Lianing Tiasari selaku dosen mata kuliah akuntansi lanjutan. Sebelum kita ke materi, mari kita memahami apa tujuan dari pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, memahami apa itu investasi. Yang kedua, memahami akuntansi untuk investasi hutang. Yang ketiga, memahami akuntansi untuk investasi saham. Dan yang terakhir, memahami penilaian dan laporan investasi. Berikutnya, apa itu investasi? Ada beberapa pengertian investasi menurut para ahli ekonomi. Salah satunya menurut Sudarno Sukirno. Investasi merupakan sebuah pengeluaran atau pembelanjaan penanaman suatu modal atau perusahaan untuk membeli barang modal dan juga perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan juga jasa dalam perekonomian. Sedangkan pengertian investasi menurut KBBI adalah penanaman uang atau modal pada suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Jadi, investasi adalah penanaman aset atau dana yang dilakukan oleh perusahaan maupun perseorangan demi memperoleh keuntungan atau laba di masa yang akan datang. Dengan berinvestasi, kita dapat mulai mempersiapkan kebutuhan di masa yang akan datang dengan memanfaatkan dana yang kita miliki saat ini. Mengapa perusahaan berinvestasi? Ada 3 alasan mengapa perusahaan umumnya berinvestasi. Yang pertama, perusahaan memiliki kelebihan kas. Suatu perusahaan memiliki kemungkinan untuk mempunyai kelebihan kas yang tidak diperlukan untuk kegiatan operasi saat ini. Hal ini sering terjadi ketika perusahaan mempunyai siklus operasi musiman. Akibatnya, perusahaan akan menginvestasikan kelebihan kas tersebut. Yang kedua, untuk mendapatkan pendapatan dari laba investasi. Dengan adanya investasi, kita bisa mendapatkan pendapatan yang tetap dalam setiap periode yang dapat berupa bunga, royalti, dividen, atau uang sewa, dan lain sebagainya. Yang ketiga, untuk alasan strategis, misalnya untuk mendapatkan jaminan bisnis. Dengan berinvestasi, bisnis yang sedang kita lakukan akan terus terjamin, sehingga kita tidak perlu khawatir, karena di dalam perjanjian yang dibuat antara kita sebagai investor atau perusahaan yang kita pinjami modal sudah termasuk keamanan dan jaminan investasi yang kita berikan. Berikutnya, perusahaan berinvestasi di 2 macam sekuritas, yaitu sekuritas utang dan sekuritas ekuitas. Yang pertama, sekuritas utang. Sekuritas utang adalah bukti kepemilikan utang yang berupa surat berharga yang tergantung dari tenggat waktu jatuh tempo pembayarannya. Misalnya, wesel dan obligasi yang membayar bunga dan mempunyai tanggal jatuh tempo tetap. Yang kedua, sekuritas ekuitas. Sekuritas ini merupakan kepemilikan oleh pemegang saham pada suatu entitas. Misalnya, saham preferen dan saham biasa yang mempresentasikan kepemilikan di suatu perusahaan dan tidak mempunyai tanggal jatuh tempo tetap. Kemudian dasar pengukurannya yaitu modal bisnis perusahaan untuk mengelola aset keuangan dan mengkarakteristikkan aliran kas dari aset keuangan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Evita, yaitu akuntansi investasi utang. Di sini ada 2 pembahasan, yaitu utang investasi ditandai dengan pembayaran kontrak pada tanggal tertentu. Pembayaran tersebut meliputi pokok dan bunga atas pokok obligasi.
Selanjutnya adalah nilai wajar pada utang. Investasi pada nilai wajar mengikuti entry akuntansi yang sama sebagai investasi utang yang dimiliki untuk koleksi selama periode pelaporan. Artinya mereka dicap dalam biaya. Namun pada setiap tanggal pelaporan perusahaan melakukan penyesuaian biaya amortisasi dengan nilai wajar, dan keuntungan atau rugi belum direalisasi dilaporkan sebagai bagian dari laba bersih atau metode nilai wajar. Slide selanjutnya yaitu ketentuan nilai wajar. Di sini perusahaan mempunyai ketentuan untuk melaporkan nilai wajar pada aset keuangannya. Ketentuan itu antara lain ditetapkan dengan sistem instrumen by instrumen, dan umumnya hanya bersifat pada saat perusahaan pertama membeli aset keuangan atau menimbulkan kewajiban keuangan. Jika perusahaan memilih untuk menggunakan pilihan nilai wajar, perusahaan tidak lagi memiliki kepemilikan. Set selanjutnya yaitu contoh investasi utang atau bahasa lain diamortisasi. Robinson Company membeli obligasi Evermaster Corporation senilai 100.000 dengan tingkat diskonto 8% pada tanggal 1 Januari 2011 dengan membayar 92.278. Obligasi akan jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2016 dan yield sebesar 10%. Bunga dibayarkan setiap 1 Juli dan 1 Januari. Robinson mencatat investasi sebagai berikut. Tanggal 1 Januari tahun 2011 yaitu investasi utang masuk pada debit dan kas masuk pada kredit, dan nilai uangnya yaitu 92.278. dan presentasi dilanjutkan teman lainnya. Saya akan menerangkan tentang investasi utang atau nilai wajar. Donor pada tahun 2011 sama dengan biaya perolehan diamortisasi. Jumlah ini adalah sebagai berikut. 1 Januari 2011 investasi utang kredit 92,278, kas 92 kredit 92,278. 1 Juli 2011 kas debit 4.000, investasi utang kredit 614, pendapatan bunga 4.614. 1 Desember 2011 piutang bunga debit 4.000, investasi utang 654, pendapatan bunga 4.645. Investasi modal merupakan kepemilikan biaya preferensi atau usaha modal lainnya. 1. Biaya perolehan meliputi harga keamanan. 2. Komisi broker dan biaya dicatat sebagai beban. Tingkat di mana salah satu perusahaan investor memperoleh suatu kepentingan saham biasa dari perusahaan asosiasi, umumnya menentukan perlakuan akuntansi untuk investasi setelah akuisisi. Akuntansi investasi saham kepemilikan kurang dari 20%. Metode biaya perusahaan mencatat investasi pada harga peroleh dan mengakui pendapatan hanya saat kas dividen diterima. Harga peroleh biaya mencakup semua pengeluaran yang dibutuhkan untuk memperoleh investasi, seperti harga yang dibayar ditambah fee broker atau komisi. Persentase kepemilikan antara 20% sampai 50%, atau metode ekuitas mencatat investasi pada harga perolehan dan
Selanjutnya, menyesuaikan nilai setiap periode untuk pembagian proporsional investor. Ada laba, rugi, dan penerimaan dividen oleh investor. Jika bagian investor atas kerugian investasi melebihi nilai buku investasi, investor umumnya harus menghentikan penggunaan metode ekuitas. Akuntansi investasi saham, kepemilikan lebih dari 50%. Pengendalian kepentingan saat sebuah perusahaan memiliki kepentingan lebih dari 50% pada perusahaan lain. Investor disebut induk parent perusahaan. Investi disebut anak subsidiari perusahaan. Investasi di perusahaan anak dilaporkan di buku induk sebagai investasi jangka panjang. Induk umumnya menyiapkan laporan keuangan konsolidasi. Laporan konsolidasi mengindikasikan ukuran besar dan cakupan operasi perusahaan di bawah pengendalian umum. Penurunan nilai untuk utang investasi perusahaan menggunakan tes untuk menentukan apakah mungkin investor tidak akan mengumpulkan seluruh jumlah sesuai teori kontak. Penurunan nilai dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah yang masih harus dibayar dan kemungkinan yang diharapkan masuk diskontokan kepada keefektifan suku bunga. Transfer antar kategori. 1. Berlangsung hanya ketika bentuk bisnis mengatur perusahaan investasi. 2. IASB sebagai langkah untuk mengubah. 3. Perhitungan perusahaan untuk ditransfer antara klarifikasi prospek pada awal perhitungan setelah perubahan modal bisnis. Penggolongan laporan posisi keuangan. A. Income statement atau laporan laba dan rugi. Fungsinya adalah untuk menginformasikan pemasukan serta pengeluaran perusahaan dalam suatu periode tertentu. B. Laporan perubahan modal. Mengetahui perubahan modal yang terjadi dalam suatu perusahaan. C. Laporan neraca atau balance sheet. Fungsi dari mengetahui isi dari laporan neraca adalah untuk mengetahui kondisi keuangan. D. Laporan arus kas. Jenis laporan keuangan yang keempat ini memiliki fungsi untuk memberitahukan tentang aliran keluar masuk kas yang terjadi di sebuah perusahaan pada suatu periode. E. Catatan laporan keuangan. Investor mampu memahami isi dari laporan keuangan secara menyeluruh dengan lebih mudah. Alasannya, karena jenis laporan finansial ini memiliki penjelasan lebih rinci mengenai informasi yang tertera pada laporan keuangan jenis yang lainnya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.